saja. Dan Tuhan mengatakan ibadah seperti ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ada kamuflase menutupi segala sesuatu, saudara, dengan yang namanya kosmetik. Nah, ibadah yang hanya di bibir saja itu kelihatan, saudara, luar biasa, saudara. Hebat pelayanannya, memainkan alat musik sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pengkhotbah, saudara. Hebat, saudara. Bahkan memuji, saudara, bahkan di dalam gereja bisa sampai nangis-nangis, saudara. Bisa sampai nangis, air mata keluar, bahkan ingus pun keluar, saudara. Tapi kenyataannya, saudara, banyak yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena kenapa? Itu hanya terjadi sementara. Tetapi ibadah yang sesungguhnya kita harus berjalan terus. Selama detak jantung ini masih ada, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak pernah terputus. Itu baru ibadah. Tetapi kadang-kadang kita kelihatan ibadah kalau ada di gereja. Makanya Yesus mengatakan, ini Yesus berkata, saudara, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bahkan banyak gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dinamakan pelayan-pelayan Kristus, mereka melayani hanya di bibir, tidak dengan kesungguhan. Sehingga Alkitab mengatakan kalau Yesus datang, saudara, hanya sedikit, saudara. Hanya sedikit, saudara, yang bisa masuk melalui pintu yang disiapkan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak banyak, saudara. Makanya kalau kita beribadah, saudara, benar-benar kita letakkan hidup kita sungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Karena ibadah yang di bibir saja itu seperti antikris, saudara. Makanya kemarin Pak Romi katakan di sini, ya, antikris itu menawarkan hal-hal yang tidak mengerikan, saudara. Dia datang dengan taring atau dengan muka yang serem, enggak. Tetapi antikris di akhir zaman ini, mereka datang dengan penuh kelembutan. Mereka datang dengan penuh sopan, lebih sopan dari orang Kristen. Tapi di balik itu, seperti kata Amsal, ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Nah, hati-hati kalau kita hanya beribadah karena cuma ibadah kosmetik. Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan dengan segala ketulusan hati, terbuka. Seperti pujian tadi, ku membawa hatiku, bawa hatimu kepada Tuhan. Ketika hati kita datang kepada Tuhan, seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita, jiwa kita masuk seantero di hadirat Tuhan. Kalau hati ini. Tetapi kalau daging hanya kita bawa ke hadapan Tuhan, ke gereja Tuhan, tapi hati nggak dibawa, percuma, saudara. Makanya dalam Markus 7 dikatakan, kejahatan datang dan dia keluar di bibir mulut kita, itu semua dari dalam hati. Kita bisa najis, kita bisa kotor karena hati kita. Perbendaharaan yang tidak bagus, di dalam tidak bagus, keluarnya juga nggak bagus. Ya, jadi poin pertama, ibadah, ada 3 jenis ibadah. Dan kedua, saudara, perhatikan yang kedua, ya, dikatakan begini, padahal hatinya jauh daripada. Ibadah sih ibadah, tapi hati ini hati nih, ada di sini, di gereja ini, hati pikirannya itu di sana sini, saudara, kemana-mana, mikirin, aduh, nanti bulan depan gimana, nanti besoknya gimana. Tapi ada di dalam rumah Tuhan, ya, ada di dalam gereja Tuhan, yang dipikirin persoalan kita yang ada di rumah, di manalah, di tetangga, yang kesusahan nanti akan terjadi besok nanti gimana ya. Padahal Alkitab Yesus mengatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Salahnya kita orang Kristen yang mengatakan kita Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita memikirkan jauh daripada apa yang akan terjadi, saudara. Belum terjadi kita sudah pikirkan nanti besok gimana,
nanti ke depannya gimana? Nah, Tuhan kan sudah berjanji dalam Yeremia, dia berkata, Yeremia 29 ayat 4, dia berkata, "Oh umatku, semua rencana yang aku buat adalah rancangan untuk masa depanmu yang cerah." Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi umatnya. Tuhan tidak merancangkan malapetaka bagi setiap kita. Tetapi dia menurun dari surga, tinggalkan kemuliaannya demi kita orang-orang yang berdosa. Dia tanggung semua dosa saudara dan saya. Karena cinta. Baru kita asal-asalan beribadah, saudara. Kita cuma datang, ya yang penting kita datang, "Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar ibu, jeng, opa, oma, opung?" Tapi hati kita, saudara, jauh. Kita jauh. Kita ada di dalam gereja, saudara, tapi pikiran melayang kemana-mana. Ada yang mikir makanan, ntar habis ibadah kita makan apa ya? Padahal dalam ibadah, tapi udah memikirin yang mau makan. Nanti kelemahan khotbahnya, ntar saya keburu lapar, asam lambung lah. Ya jadilah sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan perasaanmu. Makanya hari-hari ini banyak orang yang asam lambung, saudara. Karena datang ibadah, saudara, padahal ibadah itu kalau kita lakukan dengan kesungguhan hati, ada kekuatan ilahi yang kau terima dari ibadah yang kau lakukan. Kau akan terima dimensi kuasa Roh Kudus, hadirat Allah, hadirat Bapa Surga akan memenuhi kehidupan. Kalau kita lihat, saudara, pendeta, hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi pada zaman seperti Kaleb, Yosua, dikatakan walaupun mereka sudah usianya lalu, tetapi kekuatan mereka luar biasa, seperti orang usia-usia di 40 tahun. Kenapa? Hadirat Tuhan itu menguasai hidup kita. Saudara, dalam kehidupan rumah tanggamu, saudara melayani suamimu, saudara melayani istrimu, saudara melayani anak kamu, itu ibadah, saudara. Ibadah bukan datang di sini, saudara, kita berkumpul bersama, tapi di rumah saudara. Saudara tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Makanya ibadah kita selalu udah bagus di sini, tapi tiba-tiba keluar dari sini. Akhirnya apa yang kita lakukan di gereja batal semua. Makanya ada pepatah mengatakan, ya, nilah setitik merusak susu sebelanga. Kita sudah bagus dalam hadirat Tuhan, sudah beribadah, kita merasa, "Oh Tuhan, terima kasih, hari ini Engkau menjamahku." Tapi tiba-tiba keluar dari sini, cuma karena gara-gara persoalan kecil, ribut suami, istri, anak-anak dengan tetangga, batal semua, saudara. Makanya Alkitab mengatakan, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibir. Orang Kristen datang ibadah hanya memuliakan Tuhan karena bibirnya. Bibir lu doer, kan ada lagunya begitu kan. Awas kalau di ibadah, menyembahnya malaikat sampai heran. Kalau melihat kita beribadah, malaikat sampai keder. Langsung, kudus banget ini orang ini. Pas keluar dari gereja, dari depan pintu baru 2 meter, iblis heran loh ngeliat kita. Ini kan orang Kristen. Kok begini ya? Kalau di gereja malaikat yang terheran-heran, kalau di luar setan yang terheran-heran. Kok lebih galak dia daripada saya? Setan bilang, kok lebih jahat dia ya? Tapi ketika dia berbuat jahat, setan yang disalah-salahin. Langsung bilang, ini gara-gara iblis ini, gara-gara setan. Iblis bilang, enak aja, lu kan baru keluar dari ibadah. Sampai kamu dipuji-puji oleh malaikat, tapi di luar kita menjadi malapetaka. Nah, itu kedua, ibadah dengan hati yang jauh daripada Tuhan. Dan ketiga, saya pelajari ayat ini, ternyata saya dapat tiga ibadah, jenis ibadah. Yang ketiga dikatakan begini, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Ada banyak kita beribadah saudara karena ada dorongan dan perintah dari manusia, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Ibadah ajaran dan perintah manusia ini yang ketiga. Ibadah yang ketiga ini karena melakukan karena manusia, atau karena pingin dilihat orang, oh dia Kristen, oh orang-orang sekitar, oh iya orang Kristen ya. Atau karena ya saudara, saya catat di sini saudara, ada banyak orang melakukan di dalam gereja, tapi karena dia lakukan, karena nanti didorong-dorong, nanti di hari Minggu datang ke ibadah ya. Walaupun di tempat ini sudah tahu setiap hari Minggu ada ibadah jam 8 dan jam 10. Nggak usah ditanya-tanya lagi ibadahnya jam berapa ya. Atau diingat-ingat, oh nanti jangan lupa ya jam 8, jam 10 hari Minggu ibadah di tempat ini. Kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan dan engkau mengikatkan hidupmu dan hatimu kepada Tuhan, engkau tahu jam-jam ibadahmu. Kalau saudara-saudara kita yang dari seberang saudara, mereka nggak perlu diperintahkan. Dalam satu hari mereka melakukan sujud 5 kali. Nggak usah diingatin. Di subuh hari mereka sudah datang sujud. Dan pada siang hari, petang, sampai memasuki lagi pada sore hari dilakukan. Kita kadang-kadang orang Kristen, kan Tuhan lebih tahu hati saya, pret. Kalau ibadah cuma karena perintah manusia, dan banyak juga pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan melakukan ibadah, mereka datang karena ada jadwal. Disuruh-suruh sama gembala, kamu nanti ya ada jadwal. Tidak perlu saudara. Kedewasaan imanmu, kedewasaan yang engkau terima daripada Tuhan, itu tidak perlu saudara diberitahu lagi. Oh ya, saya sudah tahu, ini bagianku. Aku mau lakukan bagianku, dan bagian Tuhan yang akan menyertai saudara dan saya. Ya. Jadi ada kerinduan saudara, kita mendatang ke ibadah. Ku datang kepadamu, oh Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan, katakan, kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar saron, ku cinta. Waktu engkau mengatakan cinta dan engkau langsung angkat tangan, engkau katakan, ku sembah dalam roh dan benaran. Rohmu, hatimu berbicara, roh hati manusia itu ada di dalam hatimu, itu roh. Kenapa harus dengan roh engkau sembah Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah roh. Maka Tuhan minta rohmu yang menyentuh dia, bukan dagingmu. Dagingmu mau sibuk engkau berlutut sampai engkau jungkir balik, itu tidak mempengaruhi surga dan hadirat Tuhan. Tetapi kalau hatimu nggak nunduk kepada Tuhan, ibadahmu sia-sia di hadapan Tuhan. Itu sama juga dilakukan oleh antikris. Aliran-aliran setan saudara. Dulu tahun berapa, saya masih SMP atau masih SD kelas 6, memasuki daerah Sulawesi Utara di tahun 80-an itu. Sulawesi Utara digemparkan dengan aliran sesat, Children of God. Orang disebut gereja setan, tapi saya bilang bukan gereja setan, itu aliran sesat. Dan masuk di kota Manado. Saya tahu karena sepupu saya masuk juga di situ. Akhirnya kocar kacir mereka. Mereka ibadah mereka saudara lebih hebat, lebih dahsyat dari orang Kristen. Tapi ujungnya seperti lurus awalnya, ujungnya maut. Children of God di tahun 80-an, saudara bisa searching di Google, melanda Sulawesi Utara. Anak-anak muda digiring, dan pemimpinnya saudara, anak-anak muda dijadikan selir-selir oleh pemimpin.
Bayangkan anak muda, anak remaja. Mulai tiba-tiba muncul ajaran ini, ajaran. Wah, mengerikan. Itu Manado itu kantong Kristen, mayoritas Kristen, tapi nggak bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari setan. Karena antikris itu datang, saudara, dia menawarkan ibadah seperti yang kita lakukan, saudara, seperti ini. Dia melakukan hal yang seperti ibadah orang Kristen, bahkan lebih dahsyat dari orang Kristen. Saya bilang, kok mereka taat banget ya. Jadi orang masuk dalam situ seperti sudah dihipnotis, sudah disihir, saudara. Rasanya tidak mau, sehingga anak-anak muda pada zaman itu sudah banyak yang berontak, termasuk sepupu saya. Dia waktu itu SMA, saya itu masih masuk ke SMP. Dia bisa berontak dengan orang tua, masuk dalam lingkaran setan itu. Tapi dia bilang, kami ibadah. Mereka ibadah menyembah, saudara. Tapi arahnya, saudara, ke setan. Ke setan, bukan ke Tuhan. Nanti di akhir-akhir, saudara, jadi ada berapa tahap ternyata children of God. Ya, pertama seperti ibadah begini. Oh, Yesus, menyembah Yesus. Tapi sudah mulai itu di hipnotis, sudah makin dagang, mereka masuk ke tahap kedua. Nanti pada tahap ketiga, korban darah. Kalau bukan darah binatang, bisa darah manusia. Dan berikutnya, setiap perempuan harus bersetubuh dengan pemimpinnya. Gila gak? Dan kalau sudah masuk dari satu tahap, dua tahap, tiga tahap, udah gak bisa keluar, saudara. Itu orang kalkulasi itu kayak stres. Seperti terbuka, wow, ternyata selama ini saya beribadah di dalam lingkaran setan. Jadi hati-hati, saudara. Setiap engkau datang ke ibadah, bukan semua ibadah, saudara, yang di situ diteriakan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 7, bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Ada Tuhan di situ. Setan bisa teriak Tuhan. Makanya milikilah hikmat dari Bapa, dari Roh Kudus, sehingga engkau tahu ini ibadah yang muliakan Tuhan. Ya. Jadi jangan jadikan ibadah itu rutinitas, karena saya Kristen, hari Minggu saya ke ibadah, saya beribadah, tapi tidak ada kerinduan. Saya ingin ketemu Tuhan. Tuhan, saya ingin peluk, saya sentuh saja kaki Tuhan. Gak perlu saya peluk Tuhan, saya pegang saja kakinya, saya berterima kasih. Seperti wanita lelehan darah, saudara. Itu ibadah, saudara. Dia berkata, tidak perlu aku di hadapan Tuhan. Dari belakang saja saya pegang ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dia cuma minta ujung saja jubah yang dia pegang dari Yesus. Aku akan terima hadiratnya, aku akan terima mujizatnya, aku akan terima pemulihan. Maka saudara keluar dari tempat ini, kau akan terima hadirat pemulihan, perubahan yang drastis terjadi. Kenapa? Kerinduanku. Enggak usah Tuhan, seperti perempuan, enggak layak Tuhan. Aku mau lihat wajahmu, aku enggak layak, aku pegang saja. Aku najis Tuhan. Dia tahu karena dia lelehan darah, saudara. Dia bau di depan manusia. Manusia melihat dia, oh ini baunya, bau amis. Darah terus menguncur bertahun-tahun, saudara. Tapi ketika dia datang dengan kerinduan hatinya, Tuhan bilang, nah, selesai masalah, aku sembuhkan engkau. Mazmur 2 ayat 11. Mazmur 2 ayat 11 berkata begini, beribadahlah kepada Tuhan. Ya, Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini yang Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Aku gak sanggup dalam hadirat, gak sanggup. Seperti Musa mengatakan, Tuhan, aku lihat saja engkau dari jauh, aku gak bisa natapmu. Karena Tuhan itu api yang membakar. Ya, gemetar. Tapi kadang-kadang kita orang biasa masuk di gereja, bahkan di dalam gereja banyak maling, saudara.